Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan kita adalah mengenai informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Apa itu informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information? Yaitu merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah informasi akuntansi yang dibuat digunakan untuk membuat sebuah keputusan dari beberapa alternatif yang telah dibuat berdasarkan pada informasi akuntansi ini. Sehingga dari beberapa alternatif tersebut dapat dilakukan sebuah pilihan keputusan yang paling tepat. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran peredaran aset, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lainnya. Dalam artian bahwa informasi yang disajikan dalam akuntansi diferensial ini terdiri dari beberapa alternatif yang dibandingkan. Sehingga dalam informasi akuntansi diferensial ini memiliki dua unsur pokok, yaitu yang pertama adalah merupakan informasi masa yang akan datang, dan yang kedua adalah informasi tersebut berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Maknanya yaitu dalam informasi akuntansi diferensial, segala bentuk informasi ini disajikan berdasarkan pada informasi yang merupakan forecast masa depan atau informasi masa yang akan datang. Dan informasi tersebut disajikan dalam beberapa alternatif pilihan. Sehingga informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia dalam informasi akuntansi diferensial tersebut. Ini ada sebuah contoh berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial agar kita dapat memahami lebih mudah apa yang dimaksudkan dengan informasi akuntansi diferensial. Semisal ketika kita mau membeli dua mesin produksi yang terdiri dari merek X dan merek Y, mana kira-kira yang akan kita pilih di antara dua jenis merek mesin produksi tersebut? Maka informasi yang dibutuhkan dalam akuntansi diferensial ini adalah kita harus membandingkan antara dua pilihan mesin tersebut. Contoh misalnya yang disajikan adalah kapasitas produksi per jamnya untuk merek X dan merek Y itu adalah sama, yaitu sebesar 1000 dalam satuan unit tertentu. Sedangkan harga beli dan biaya pemasangannya kedua merek tersebut baik merek X sama merek Y itu adalah sama, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan biaya operasi mesin per minggunya itu terdapat perbedaan, yaitu untuk merek X sebesar Rp100.000 dan merek Y sebesar Rp150.000. Umur ekonomisnya sama antara merek X dengan merek Y yaitu selama 10 tahun
dan nilai residu pada akhir umur ekonomisnya juga sama, yaitu sebesar Rp500.000 antara merek X dengan merek Y. Dari perbandingan informasi tersebut terlihat bahwa letak perbedaannya adalah pada biaya operasi yang ditimbulkan per minggunya, yaitu lebih efisien merek X dibanding dengan merek Y. Maka tentunya manajemen dalam hal ini ketika disajikan mengenai informasi akuntansi diferensial tersebut dapat melakukan pilihan alternatif terbaiknya, yaitu memilih mesin produksi yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi. Pilihannya adalah kepada merek X karena biaya operasi mesin per minggunya lebih rendah dibandingkan dengan merek Y. Contoh lain untuk lebih memahami mengenai informasi akuntansi diferensial yaitu semisal kita memiliki sebuah ruko di mana ruko tersebut belum kita manfaatkan sama sekali. Dan ada seseorang yang berencana untuk menyewa ruko tersebut. Maka ada dua opsi pilihan yang dapat kita perhitungkan dalam informasi akuntansi diferensial, yaitu apakah ruko tersebut kita sewakan atau ruko tersebut kita manfaatkan sendiri untuk berdagang atau berbisnis. Informasi yang dapat kita sajikan dalam akuntansi diferensial yaitu kita harus melakukan estimasi terlebih dahulu. Semisal ruko tersebut itu kita manfaatkan untuk berbisnis sendiri dalam usaha perdagangan, misalnya taksiran yang dapat diperoleh dari hasil bisnis perdagangan tersebut yaitu asumsinya sebesar Rp450.000 dengan kos penjualan atau harga pokok penjualan sebesar Rp200.000, maka akan diperoleh keuntungan kotor sebesar Rp250.000. Dalam usaha perdagangan tersebut tentunya ada beberapa biaya yang harus kita keluarkan berkaitan dengan operasional usaha, yaitu untuk biaya administrasi dan umum sebesar Rp50.000 dan biaya pemasaran sebesar Rp25.000. Sehingga jumlah asumsi biaya atau taksiran biaya operasional dalam per bulannya yaitu sebesar Rp75.000. Maka hitung-hitungan yang dapat kita sajikan, estimasi keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp175.000. Itu alternatif kalau ruko tersebut dimanfaatkan untuk bisnis perdagangan. Sedangkan semisal ruko tersebut itu disewakan, maka tentunya kita akan memperoleh pendapatan sebesar Rp150.000. Apa yang akan kita lakukan pemilihan dalam dua alternatif tersebut? Kalau kita manfaatkan ruko tersebut untuk berbisnis, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp175.000, sedangkan kalau kita sewakan, kita akan mendapatkan pemasukan sebesar Rp150.000. Ada selisih pemilihan alternatif dalam penggunaan ruko tersebut untuk aktivitas sendiri dengan ruko tersebut bila mana disewakan yaitu sebesar Rp25.000. Informasi tersebut itulah yang dijadikan dasar manajemen atau dasar bagi seseorang untuk menentukan pilihan apakah ruko tersebut itu akan disewakan dengan pendapatan Rp150.000 atau ruko tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sendiri dengan
mendapat asumsi keuntungan sebesar Rp175.000. Nah, itu contoh yang berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial. Berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial, maka ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari informasi akuntansi diferensial ini berkenaan dalam pengambilan keputusan. Ada 4 manfaat yang dapat diperoleh dari informasi akuntansi diferensial ini, yaitu yang pertama adalah alternatif dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau membuat sendiri. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan dalam menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga yaitu dalam hal pengambilan keputusan mengenai menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan suatu usaha pada bagian perusahaan. Dan yang keempat, yaitu berkenaan dengan pengambilan keputusan antara menerima atau menolak pesanan khusus. Itu 4 manfaat yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi akuntansi diferensial. Berkaitan dengan informasi akuntansi diferensial yang berhubungan dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau membuat sendiri atau buy or make decision, maka kita dapat membuat penelaahan terlebih dahulu mengkaji alternatif yang terbaik dari dua pilihan tersebut, membeli atau memproduksi sendiri. Yang pertama yaitu kita melihat bahwa kondisi saat ini yang terjadi pada perusahaan itu seperti apa. Semisal kondisi perusahaan saat ini itu adalah membuat atau memproduksi sendiri dan sedang mempertimbangkan untuk mengganti produk tersebut dengan membeli dari pemasok luar. Maka kajian yang harus dilakukan yaitu berkenaan dengan fasilitas yang dimiliki yang digunakan untuk memproduksi, karena saat ini kita sedang memproduksi, tentunya fasilitas tersebut itu harus dilakukan penghentian operasionalnya atau pemakaiannya. Maka ada dua alternatif yaitu A dan B, di mana A berupa biaya yang terhindarkan dan B berupa harga beli dari pemasok luar. Keputusan yang dapat diambil yaitu kalau biaya terhindarkan atau kondisi A lebih besar daripada kondisi B, yaitu harga beli dari pemasok luar, maka alternatif untuk membeli dapat dilakukan. Artinya lebih baik membeli dari pemasok luar. Dalam artian ketika terjadi yang namanya penghentian fasilitas tersebut, tentunya ada beberapa komponen biaya yang terhindarkan. Maka ketika biaya terhindarkan tersebut itu lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan harga beli dari pemasok, tentunya alternatif yang dapat dilakukan adalah membeli dari pemasok tersebut. Berbeda halnya ketika kondisinya terbalik, yaitu biaya terhindarkan lebih kecil daripada harga beli dari pemasok luar. Maka pilihan terbaiknya adalah dengan tetap memproduksi atau membuat sendiri. Sehingga alternatif yang dilakukan adalah
alternatif membeli tidak dapat dipilih. Yang berikutnya yaitu berkenaan dengan bila mana fasilitas yang digunakan untuk memproduksi tersebut itu disewakan atau dioperasikan untuk kegiatan bisnis yang lainnya. Maka dalam hal ini tentunya ada beberapa opsi yang harus kita lakukan dengan kajian bahwa jika kondisi A merupakan biaya terhindarkan dan kondisi B merupakan pendapatan diferensial dari sewa fasilitas yang dimiliki, artinya fasilitas tersebut disewakan atau fasilitas tersebut itu digunakan untuk kegiatan operasional lainnya, dan kondisi C di mana berupa harga beli dari produk tersebut bila dari pemasok luar. Maka keputusan yang dapat diambil yaitu dengan melakukan kajian. Jika A ditambah dengan B, artinya jika biaya terhindarkan ditambahkan dengan adanya pendapatan diferensial lebih besar dari harga beli yang harus dilakukan kepada pemasok, maka alternatif yang dipilih yaitu dengan melakukan pembelian kepada pemasok. Sedangkan kalau sebaliknya yaitu kondisi A berupa biaya terhindarkan ditambah dengan kondisi B berupa pendapatan diferensial lebih kecil dari harga beli yang harus dikeluarkan kepada pemasok, maka alternatif membeli tidak dapat dipilih. Artinya, alternatif yang harus dilakukan yaitu tetap membuat atau memproduksi sendiri. Berbeda halnya kajiannya bila mana kondisi perusahaan saat ini itu membeli dari pemasok dan mempertimbangkan untuk melakukan produksi sendiri atau membuat sendiri. Maka analisa yang harus dilakukan yaitu dari dua kondisi juga, yaitu yang pertama adalah bila mana tidak diperlukan tambahan fasilitas produksi. Karena kondisi saat ini perusahaan itu membeli dan bila mana mempertimbangkan untuk membuat sendiri tentunya membutuhkan alat produksi. Nah, ini alternatif seumpama tidak diperlukan tambahan fasilitas produksi. Maka dalam hal ini kita harus melakukan kajian jika kondisi A berupa harga beli yang dapat dihindari, artinya kos yang harus dikeluarkan dalam harga beli tersebut dapat dihindari, dan kondisi B di mana biaya untuk membuat. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu jika biaya atau harga beli yang dihindari ini, yang dapat dihindari ini lebih besar dari biaya untuk membuat, maka tentu pilihan terbaiknya adalah dengan membuat atau memproduksi sendiri. Karena biaya untuk membuat atau memproduksi sendiri lebih kecil daripada membeli dari pihak pemasok. Namun sebaliknya, bila harga beli yang dapat dihindari tersebut lebih kecil dari biaya untuk membuat, alternatif terbaiknya adalah dengan tetap membeli, atau alternatifnya membuat itu atau memproduksi sendiri tersebut itu tidak dipilih. Kenapa? Karena biaya untuk membuat atau memproduksi sendiri lebih besar daripada
kalau harus membeli kepada pemasok. Yang berikutnya yaitu ketika kondisi kedua, bila mana dibutuhkan tambahan fasilitas produksi. Ingat bahwa tadi perusahaan dalam kondisi saat ini yaitu membeli dari pemasok luar dan mempertimbangkan untuk membuat sendiri, sehingga dibutuhkanlah yang namanya tambahan fasilitas produksi. Maka dalam hal ini kita harus melakukan kajian dengan beberapa kondisi, yaitu kondisi A berupa harga beli yang dapat dihindari atau kos pembelian yang terjadi, dan kondisi B bila biaya untuk membuat atau memproduksi sendiri, dan yang C adalah investasi yang diperlukan berkenaan dengan tambahan fasilitas produksi tersebut. Apa keputusan yang akan diambil bila dihadapkan pada kondisi dibutuhkannya tambahan fasilitas produksi? Yaitu, jika selama umur ekonomis fasilitas produksi jumlah nilai tunainya yang berhubungan dengan A dikurangi B, artinya harga beli yang dapat dihindari dikurangi dengan biaya untuk membuat, itu lebih besar daripada investasi yang harus dikeluarkan untuk penambahan fasilitas produksi, maka pilihan terbaiknya adalah membuat sendiri atau memproduksi sendiri untuk pilihan yang keputusan terbaik tersebut, dalam artian bahwa perusahaan ini dalam melakukan investasinya dapat ditutupi dengan biaya yang dikeluarkan atau efisiensi biaya yang telah dikeluarkan ketika pilihan tersebut itu adalah dengan membuat sendiri. Semisal contoh dalam keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, dalam informasi akuntansi diferensial ini kita memproduksi semisal adalah sebuah unit X, di mana ketika kita memproduksi sendiri dibutuhkan biaya sebesar Rp27 untuk membuat atau memproduksi unit X tersebut. Kalau kita memproduksi sebesar atau sebanyak 100.000 unit, tentunya membutuhkan biaya produksi sebesar Rp2.700.000. Komponen biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi unit X tersebut yaitu terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp5, biaya tenaga kerja variabel sebesar Rp10, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp3, biaya overhead pabrik tetap terhindarkan sebesar Rp4, dan biaya overhead pabrik tetap bersama sebesar Rp5. Maka total biaya produksi secara keseluruhan untuk memproduksi satu unit X itu sebesar Rp27. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli dari pemasok berkenaan dengan unit X tersebut itu hanya sebesar Rp25. Tentunya dalam hal ini terlihat bahwa biaya produksi sebesar Rp27 lebih besar dari biaya untuk membeli sendiri sebesar Rp25 kalau kita hitung secara kasat mata. Tapi
kita harus melakukan kajian terlebih dahulu untuk menghitung dari komponen biaya produksi tersebut mana biaya yang dapat terhindarkan dan mana biaya yang tidak dapat terhindarkan. Maksud dari biaya terhindarkan itu adalah ketika pilihan untuk tidak memproduksi, maka biaya tersebut itu ikut hilang. Sedangkan biaya yang tidak terhindarkan, baik memproduksi ataupun membeli dari pihak luar, tentunya akan tetap mengeluarkan komponen biaya tersebut. Dari analisa yang kita lihat, terlihat biaya diferensial untuk biaya terhindarkan yaitu terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp5, biaya tenaga kerja variabel sebesar Rp10, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp3, dan biaya overhead pabrik tetap terhindarkan sebesar Rp4. Total biaya yang terhindarkan jika membeli dari luar yaitu sebesar Rp22. Sedangkan bila kita bandingkan dengan harga beli jika membeli dari luar sebesar Rp25, tentunya masih terjadi yang namanya kerugian bila mana pilihan membeli dari luar itu dilakukan, yaitu sebesar Rp3. Kenapa? Karena walaupun biaya produksinya lebih besar, yaitu sebesar Rp27 dibandingkan dengan membeli dari luar sebesar Rp25, ada komponen biaya yang tidak dapat dihindari, yaitu biaya overhead pabrik tetap bersama sebesar Rp5, yang artinya kalaupun kita membeli dari luar, maka biaya tersebut itu masih tetap harus dikeluarkan. Sehingga semisal kita membuat pilihan dengan membeli dari luar, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk unit X tersebut yaitu biaya pembelian sebesar Rp25 dan biaya overhead pabrik tetap bersama yang tidak terhindarkan sebesar Rp5. Sehingga kos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp30. Maka alternatif terbaik dalam kondisi ini yaitu tetap dengan memproduksi sendiri. Ingat, dalam informasi akuntansi diferensial tentunya berkaitan dengan kasus membeli atau membuat sendiri ini harus dilakukan kajian secara matang, kajian secara keseluruhan, tidak hanya melihat dari total cost-nya, tapi juga harus melihat dari komponen cost-nya. Mana biaya yang dapat terhindarkan dan mana biaya yang tidak dapat terhindarkan. Dalam informasi tersebut, maka kita baru dapat membuat pilihan yang terbaik. Dalam kasus ini, pilihan terbaiknya adalah dengan tetap memproduksi sendiri. Kenapa? Karena kalau semisal kita membeli dari luar, walaupun biayanya pembeliannya lebih murah, yaitu sebesar Rp25 dibanding dengan biaya produksi Rp27, namun bila kita membeli dari luar, masih ada komponen biaya lain yang harus kita tanggung, yaitu biaya overhead pabrik tetap bersama sebesar Rp5.
Bahasan berikutnya berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Sell or process feature. Dalam artian bahwa ketika kita memproduksi sesuatu, semisal katakanlah produk A. Produk A tersebut itu tentunya bila mana kita permak lebih lanjut akan menjadi produk A+. Dalam arti produk tersebut itu lebih layak untuk dijual kembali. Maka tentunya apakah kita cukup menjual produk A tersebut atau memproses lebih lanjut produk tersebut menjadi produk A+, sehingga meningkatkan nilai jualnya. Nah, dalam hal ini tentunya kita perlu melakukan sebuah kajian bahwa untuk menghasilkan produk A menjadi produk A+ tersebut, apakah membutuhkan tambahan fasilitas produksi atau tidak membutuhkan tambahan fasilitas produksi. Bila mana tidak dibutuhkan tambahan fasilitas produksi, maka kita harus melakukan kajian berkenaan dengan pendapatan diferensial dikurangi dengan biaya diferensial. Dalam artian, kalau misalnya kita menjual produk A, kita mendapatkan Rp100.000, sedangkan kalau kita menjual produk A+, kita akan mendapatkan Rp150.000 seumpama, maka pendapatan diferensialnya itu adalah 150.000 dikurangi 100.000, yaitu pendapatan diferensial sama dengan Rp50.000. Terus berapa biaya diferensialnya? Biaya diferensial ini adalah merubah produk A menjadi produk A+. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk merubah produk A menjadi produk A+ tersebut merupakan biaya diferensial. Semisal contohnya, untuk memproduksi produk A membutuhkan biaya Rp50.000. Terus untuk menjadikan produk A tersebut itu menjadi produk A+ dibutuhkan biaya Rp25.000, sehingga total biayanya menjadi Rp75.000. Nah, biaya diferensialnya itu adalah sebesar Rp25.000, yaitu dari Rp50.000 menjadi Rp75.000. Maka berdasarkan runtutan perhitungan tersebut, kita harus membuat keputusan jika nilai A, artinya pendapatan lebih besar daripada biaya diferensial. Jika A positif, maka pilihan alternatifnya yaitu memproses lebih lanjut produk A menjadi produk A+. Tapi jika A negatif, yaitu biayanya lebih besar, biaya diferensial lebih besar daripada pendapatan diferensial, maka tentunya pilihan alternatif terbaiknya itu adalah tidak melakukan proses lebih lanjut. Artinya produk A dijual saja secara langsung, tidak perlu dirubah menjadi produk A+. Nah, kondisi kedua yaitu berkenaan bila mana dibutuhkan tambahan fasilitas produksi. Dalam arti ketika mau merubah produk A menjadi produk A+, itu dibutuhkan sebuah tambahan fasilitas produksi, maka kita perlu berhitung antara
kondisi yang pertama tadi, yaitu menghitung pendapatan diferensial dikurangi dengan biaya diferensial dan dibandingkan dengan aset diferensial. Artinya aset tambahan produksi yang dibutuhkan. Bagaimana kita melakukan kajian berkenaan dengan adanya informasi atau kondisi tersebut jika jumlah nilai tunai A selama umur ekonomis fasilitas produksi tambahan tersebut itu lebih besar daripada kondisi B atau penambahan aset diferensial, maka alternatif untuk memproses produksi lebih lanjut sebaiknya dilakukan. Artinya bahwa pendapatan diferensial dikurangi dengan biaya diferensial itu dapat menutupi terhadap aset diferensial yang dibutuhkan untuk memproses produksi produk A menjadi produk A+. Namun, jika jumlah nilai tunai A selama umur ekonomis fasilitas produksi lebih kecil daripada B, maka alternatif memproses lebih lanjut sebaiknya tidak dipilih. Ini artinya bahwa keputusan mengenai proses produksi lanjutan itu tidak perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena nilai aset diferensialnya ketika diperhitungkan itu tidak dapat ditutupi atau tidak dapat dipenuhi dari pendapatan diferensial dikurangi dengan biaya diferensial tersebut. Untuk lebih memahami berkenaan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk dalam informasi akuntansi diferensial, ini ada sebuah contoh yang berkaitan dengan kasus tersebut, di mana untuk memproduksi produk A dibutuhkan biaya produksi per unit sebesar Rp7.050. Tentunya kalau mau memproduksi sebesar 10.000 unit menghabiskan biaya sebesar Rp70.500.000. Komponen dari biaya produksi tersebut yaitu terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp2.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.500, biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.300, biaya administrasi umum sebesar Rp500, dan biaya pemasaran sebesar Rp750, sehingga total biaya produksi produk A per unitnya sebesar Rp7.050. Harga jual yang ditetapkan untuk produk A ini yaitu sebesar Rp10.000 per unitnya. Nah, ada permintaan di pasar di mana produk A ini dapat dimodifikasi menjadi sebuah produk A1 dan ada permintaan terhadap produk A1 tersebut. Bahkan harga jual dari produk A1 tersebut itu lebih tinggi, yaitu senilai Rp18.500 per unitnya. Tentunya berdasarkan pada kasus ini perlu dilakukan analisa apakah cukup menjual produk A sebesar Rp10.000 dengan biaya produksi sebesar Rp7.050 atau memodifikasi
memproses lebih lanjut terhadap produk A tersebut menjadi produk A1 dengan dua alternatif, yaitu dengan penambahan alat produksi atau dengan tidak memerlukan penambahan alat produksi, dan harga jualnya mencapai 18.500 per unit. Maka untuk melakukan analisa dan mengambil keputusan mengenai kondisi atau kasus tersebut, kita kaji seumpama dalam masalah yang pertama itu untuk memproses produksi lanjutan menjadi produk A tidak dibutuhkan adanya tambahan fasilitas produksi. Hanya yang dibutuhkan adalah biaya produksi tambahan untuk menjadikan produk A menjadi produk A1 sebesar Rp5.000 per unitnya. Maka dalam hal ini, berdasarkan pada analisa atau katakanlah kondisi yang telah kita paparkan sebelumnya, kita perlu menghitung pendapatan diferensial dan biaya diferensial yang ditimbulkan dari perubahan produk A menjadi produk A1. Pendapatan diferensial dihitung yaitu harga jual A1 sebesar Rp18.500 dikurangi dengan harga jual produk A, yaitu sebesar Rp10.000 dikali dengan jumlah proses produksi sebesar 10.000 unit, yaitu ketemu nilainya adalah untuk pendapatan diferensiasinya atau pendapatan diferensialnya yaitu sebesar Rp85 juta. Sedangkan biaya diferensial yang perlu untuk dikeluarkan sebagai biaya tambahan yaitu sebesar Rp5.000 per unit dikali dengan Rp10.000 per unit. Maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp50 juta. Dari pendapatan dikurangi biaya diferensial, muncul laba diferensial sebesar Rp35 juta per 10.000 unit atau sebesar Rp3.500 per unitnya. Maka ketika nilai pendapatan lebih besar daripada biaya diferensialnya, tentunya pilihan terbaiknya adalah dengan melakukan proses lebih lanjut terhadap produk A tersebut menjadi produk A1. Sedangkan bila mana untuk memproses produk A menjadi produk A1, selain membutuhkan biaya tambahan proses produksi sebesar Rp5.000 per unitnya, juga dibutuhkan tambahan fasilitas peralatan produksi. Nilai peralatan produksi tersebut yaitu sebesar Rp100 juta dan memiliki umur ekonomis selama 4 tahun serta return on investment yang diperhitungkan yaitu sebesar 25% per tahunnya. Maka dalam hal ini yang harus dilakukan yaitu kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu berapa laba diferensial yang diperoleh serta menghitung terhadap nilai tunai dari laba diferensial tersebut bila mana dibandingkan dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan sebesar Rp100 juta. Dalam hal ini tentunya untuk menghitung laba diferensial tidak ada perbedaan seperti pada
masalah yang pertama, yaitu kita harus menghitung pendapatan diferensialnya dari harga jual produk A1 dikurangi dengan harga jual dari produk A dikalikan dengan jumlah unitnya, yaitu ketemu nilai sebesar 85 juta rupiah. Sedangkan biaya diferensialnya karena dibutuhkan biaya tambahan sebesar 5.000 per unit untuk menjadi produk A1, maka nilai atau biaya diferensial tersebut dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Ketemu 5.000 dikali dengan 10.000 unit, yaitu nilainya 50 juta rupiah. Sehingga antara pendapatan diferensial dengan dikurangi dengan biaya diferensial, ketemu laba diferensial sebesar 35 juta rupiah. Ketika sudah diketahui nilai laba diferensial tersebut, selanjutnya yang harus dilakukan perhitungan adalah mencari nilai tunai laba diferensial yang harus dibandingkan dengan nilai investasi. Mana yang lebih besar? Bila nilai tunai laba diferensial tersebut itu lebih besar daripada nilai investasinya, tentunya alternatif untuk memproses lebih lanjut dapat dilakukan. Namun bila sebaliknya antara perhitungan nilai tunai laba diferensial lebih kecil daripada nilai investasi yang harus dikeluarkan, maka pilihan terbaiknya adalah dengan tidak melakukan proses lebih lanjut, yaitu cukup dengan menjual produk A saja, tidak perlu merubah produk tersebut menjadi A1. Nah, dalam kasus ini dapat kita buat perhitungan di mana laba diferensial yang sudah kita hitung yaitu ketemu 35 juta rupiah. Maka perlu kita hitung nilai tunai laba diferensialnya dengan jumlah tahun sebanyak umur ekonomis yaitu selama 4 tahun dan nilai return on investment-nya sebesar 25%. Maka untuk tahun pertama yaitu rumusnya adalah 1 dibagi dalam kurung 1/25% pangkat 1 dikali dengan 35 juta rupiah. Ketemunya adalah nilai 28 juta rupiah. Pada tahun kedua dihitung dengan rumus yang sama yaitu 1 dibagi dalam kurung 1/25%, di mana 25% ini merupakan return on investment-nya, tapi karena tahun kedua menggunakan pangkat 2 dikali dengan laba diferensialnya, ketemu 22.400.000 rupiah. Begitu juga pada tahun ketiga dengan rumus yang sama, yaitu 1 dibagi dalam kurung 1/25%, karena tahun ketiga maka pangkat 3 dalam perhitungan tersebut dikali dengan laba diferensialnya sebesar 35 juta rupiah, ketemu 17.920.000 rupiah. Sedangkan tahun keempat dilakukan perhitungan yang sama yaitu 1 dibagi dalam kurung 1/25% pangkat 4, di mana pangkat 4 ini merupakan jumlah tahun atau katakanlah tahun keempat dikali dengan laba diferensial sebesar 35 juta rupiah, ketemu 14.336.336.000 rupiah. 336.000 rupiah. Sehingga total nilai laba diferensial yang harus dikeluarkan adalah 1 dibagi 35 juta rupiah dikali dengan 35 juta rupiah, yaitu 1 dibagi 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 35 juta rupi
tunai laba diferensial yaitu sebesar Rp82.656.000. Bila dibandingkan dengan nilai investasinya, tentunya terjadi selisih lebih kecil dibanding dengan nilai investasi sebesar Rp17.344.000. Maka bila kita bandingkan dengan skema analisa yang telah kita pahami bahwa jika nilai tunai laba diferensial lebih kecil daripada nilai investasi yang harus dikeluarkan, lebih baik untuk tidak memproses lebih lanjut. Artinya, produk A tidak perlu untuk dimodifikasi atau diproses menjadi produk A1. Pilihan terbaiknya adalah menjual produk A tersebut sebesar Rp10.000 per unit. Kenapa? Karena nilai investasi yang dibutuhkan itu lebih besar daripada keuntungan yang dimungkinkan terdapat atau katakanlah diperoleh dari perubahan produk A tersebut menjadi produk A1. Itu berkenaan dengan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk dalam pengambilan keputusan pada informasi akuntansi diferensial. Yang berikutnya berkenaan dengan pengambilan keputusan pada informasi akuntansi diferensial yang berhubungan dengan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha tertentu. Stop or continue product line. Dalam hal ini ada dua kondisi yang menjadi dasar analisa, yaitu yang pertama adalah fasilitas produksi yang lama dihentikan pemakaiannya. Karena kita membahas apakah menghentikan atau tetap melanjutkan sebuah kegiatan usaha. Tentunya dalam hal ini bila mana fasilitas produksi yang lama dihentikan pemakaiannya, kita harus menghitung antara biaya diferensial terhindarkan dikurangi dengan pendapatan diferensial yang menimbulkan suatu kondisi A. Misal dalam kondisi A tersebut itu positif, artinya biaya diferensial terhindarkan itu lebih besar daripada pendapatan diferensial, maka alternatif penghentian produksi produk sebaiknya dilakukan. Tapi sebaliknya, jika A negatif atau biaya diferensial itu lebih kecil daripada pendapatan diferensial, maka alternatif penghentian produksi produk sebaiknya tidak dipilih. Artinya, tetap melanjutkan proses produksi produk tersebut atau tetap melanjutkan kegiatan usaha tersebut. Nah, untuk kondisi yang kedua, yaitu perlu adanya tambahan fasilitas produksi. Tentunya dalam hal ini perlu dilakukan kalkulasi atau perhitungan berkenaan dengan biaya diferensial, di mana biaya diferensial ini terdiri dari dua, yaitu biaya terhindarkan dan biaya kesempatan, sehingga kita akan mengetahui
jumlah biaya diferensial itu berapa dikurangi dengan pendapatan diferensial, sehingga ketemu sebuah kondisi, di mana kondisi tersebut kita asumsikan sebagai kondisi A. Maka keputusan yang dapat diambil yaitu jika A positif, artinya jika biaya diferensial itu lebih besar dari pendapatan diferensial, maka alternatif penghentian produksi produk sebaiknya dipilih. Tapi jika A negatif atau jika biaya diferensial lebih kecil daripada pendapatan diferensial, maka alternatif penghentian produksi produk sebaiknya tidak dipilih atau pilihan terbaiknya adalah tetap melanjutkan produksi produk tersebut atau kegiatan usaha tersebut. Itu pakem atau ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha tertentu. Sebagai contoh untuk lebih memahami berkenaan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha tertentu, dalam hal ini kita lihat bahwa perusahaan memiliki 3 unit usaha, yaitu kosmetik, pakaian, dan kelontongan. Di mana dari 3 unit usaha tersebut, kelontongan ini mengalami yang namanya kerugian sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan unit usaha kosmetik dan pakaian mengalami keuntungan, yaitu kosmetik sebesar 12 juta rupiah dan pakaian sebesar 4 juta rupiah. Maka pilihan yang harus dilakukan untuk melakukan kajian yaitu apakah unit usaha kelontongan tersebut itu harus ditutup, artinya menghentikan proses dalam bisnis kelontongan, atau tetap untuk melanjutkan kegiatan usaha unit kelontongan tersebut. Nah, pilihan mana yang terbaik antara melanjutkan atau menghentikan unit usaha kelontongan tersebut perlu dilakukan analisa dan kajian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari paparan data tersebut terlihat bahwa unit usaha kelontongan ini memiliki nilai penjualan sebesar 25 juta rupiah. Nilai penjualan tersebut itu sama persis dengan unit usaha pakaian, yaitu sebesar 25 juta rupiah, dan separuh dari usaha atau unit kosmetik yang mendapat omset sebesar 50 juta rupiah. Namun, biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk usaha unit kelontongan ini sebesar 12 juta rupiah. Laba yang diperoleh dari penghasilan dikurangi dengan biaya variabel tersebut itu sebesar 13 juta rupiah. Nilai keuntungan ini tidak dapat menutupi komponen biaya yang sebesar 14 juta rupiah sehingga mengalami kerugian sebesar 1 juta rupiah. Komponen biaya ini ada dua, yaitu komponen biaya yang terhindarkan sebesar 11 juta dan komponen biaya yang tak terhindarkan sebesar 3 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini kita untuk membuat suatu keputusan perlu menganalisa terlebih dahulu cost and benefit-nya, di mana benefit atau manfaat yang dapat kita peroleh dari data tersebut yaitu
bila mana melakukan yang namanya penghentian untuk unit usaha kelontongan, maka biaya diferensial yang terhindarkan yaitu biaya variabel sebesar 12 juta rupiah dan biaya tetap terhindarkan sebesar 11 juta rupiah. Sehingga total manfaat sebesar 23 juta rupiah. Kenapa biaya tetap tidak terhindarkan sebesar 3 juta rupiah ini tidak masuk dalam komponen manfaat? Karena pilihan menghentikan atau tetap melanjutkan unit usaha kelontongan tersebut tetap harus mengeluarkan biaya tetap tidak terhindarkan. Baik menghentikan atau melanjutkan, tetap biaya 3 juta tersebut harus harus tetap dikeluarkan, sehingga bisa dibebankan kepada usaha kosmetik atau pakaian bila mana pilihan untuk menghentikan itu tetap dilakukan. Nah, kalau melihat dari sisi manfaatnya dalam perhitungan tersebut memperoleh nilai 23 juta rupiah, maka kita harus membandingkan dengan potensi yang hilang atau pengorbanan yang hilang. Dari mana? Yaitu dari pendapatan diferensial berupa pendapatan penjualan yang hilang dengan ditutupnya kegiatan usaha departemen kelontong tersebut. Apa pendapatannya? Yaitu usaha kelontong sebesar 25 juta rupiah. Maka kalau kita perbandingkan antara cost and benefit-nya, antara manfaat dan pengorbanan dengan menutup usaha atau departemen kelontongan tersebut, perusahaan akan merugi sebesar 2 juta rupiah. Dalam hal ini, pilihan terbaiknya adalah tentunya dengan tetap melanjutkan proses atau kegiatan usaha kelontongan tersebut. Kenapa? Karena kalau menghentikan unit usaha kelontongan, kerugiannya sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan kalau tetap melanjutkan kegiatan usaha kelontongan tersebut, tingkat kerugiannya hanya 1 juta rupiah. Maka dari kasus ini, pilihan terbaiknya adalah tetap melakukan kegiatan usaha kelontongan tersebut. Berikutnya yang terakhir yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial ini, yaitu yang berhubungan dengan menerima atau menolak pesanan khusus special order decision. Nah, contoh dalam hal ini yaitu ketika kita memiliki suatu unit usaha dengan kapasitas produksi sebesar 200.000 unit per tahunnya, sedangkan pada tahun 2021 ini misalnya anggaran produksi yang harus tercapai yaitu sebesar atau sejumlah 150.000 unit. Nah, untuk hal tersebut ada biaya yang harus kita keluarkan yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya produksi variabel dan biaya komersil variabel. Biaya produksi variabel sebesar Rp400, biaya komersil variabel sebesar Rp120. Sedangkan biaya tetap, ada biaya tetap produksi sebesar Rp300, biaya komersil tetap sebesar Rp150. Total anggaran biaya
produksi untuk per unitnya yaitu sebesar Rp970. Nah, dalam hal ini berkenaan dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp970 tersebut, total untuk anggaran produksi di tahun 2021 sebanyak 150.000 unit dibutuhkan biaya sebesar Rp145.500.000. Informasi lainnya yang berhubungan dengan produk ini yaitu harga jual ditetapkan sebesar Rp1.250 per unit ketika biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dalam kondisi normal adalah sebesar Rp970. Maka harga jualnya adalah sebesar Rp1.250. Nah, dalam kasus ini ada permintaan khusus berkenaan dengan produk tersebut yaitu sebesar 30.000 unit. Namun harganya yang diminta adalah sebesar Rp750 per unit. Maka kita harus menghitung karena kalau permintaan reguler itu biaya produksinya sebesar Rp970 dengan harga jual Rp1.250 dan ini ada pesanan sebesar 30.000 unit namun harganya minta Rp750 per unitnya. Pertanyaannya, apakah pesanan khusus ini mau diambil atau tidak? Maka kita harus menghitung terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari biaya produksi, tentunya harga jual Rp750 tersebut lebih rendah dari biaya produksi sebesar Rp970. Namun yang perlu diingat adalah untuk kapasitas produksi yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 yaitu sebesar 150.000 unit. Nah, 150.000 unit ini tentunya telah memperhitungkan biaya tetapnya. Artinya, biaya tetap yang timbul dalam biaya produksi dibebankan kepada 150.000 unit tersebut. Sedangkan kapasitas produksi itu ada 200.000 unit per tahun. Maka dalam hal ini masih ada 50.000 unit yang belum dimanfaatkan. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan 30.000 unit tentunya masih dapat memenuhi. Kenapa? Karena kapasitas produksi sebesar 200.000 unit yang terpakai masih 150.000 unit. Ada selisih kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan yaitu 50.000 unit per tahun dan ini bisa dipergunakan untuk memproduksi pesanan sebesar 30.000 unit. Permasalahan berikutnya yaitu berkenaan dengan harga jual, di mana harga jual yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.250 per unit, tapi permintaan khusus ini minta harga Rp750 per unit. Dalam hal ini maka
kita harus menghitung antara pendapatan dan biaya diferensialnya. Untuk pendapatan diferensial tentunya perhitungannya lebih mudah, yaitu 30.000 unit kapasitas yang diminta dikali dengan harga jualnya Rp750, maka ketemu nilai yaitu sebesar Rp22.500.000. Nah, biaya diferensial inilah yang harus kita petakan. Kenapa dalam perhitungan biaya diferensial ini yang masuk hanya biaya variabel saja, baik biaya produksi ataupun biaya komersil, sedangkan biaya tetapnya tidak diperhitungkan dalam pesanan khusus ini. Karena biaya tetap dalam suatu perusahaan itu sudah dianggarkan atau sudah dialokasikan pada kapasitas produksi sebesar 150.000 unit di tahun 2021. Maka biaya tetap tersebut itu sebenarnya sudah dapat dipenuhi dari 150.000 unit. Untuk itu, maka pesanan khusus ini tidak perlu diperhitungkan untuk biaya tetapnya. Nah, karena tidak diperhitungkan biaya tetapnya, maka perhitungannya adalah berkenaan dengan biaya variabel saja. Baik itu biaya produksi sebesar Rp400 per unit dikali dengan 30.000 unit, ketemu nilainya adalah 12 juta. Dan biaya komersil variabel sebesar Rp120 per unit dikali dengan 30.000 unit, ketemu nilainya adalah Rp3.600. Total biaya diferensial yang harus dikeluarkan adalah Rp15.600.000. Maka dalam hal ini untuk pesanan khusus masih ada laba sebesar Rp6.900.000. Atas dasar tersebut, pilihan terbaiknya untuk pengambilan keputusan ini adalah tetap menerima pesanan khusus tersebut di luar pesanan reguler sebesar 30.000 unit dengan harga jual 750 per unit. Namun ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat dalam menerima atau menolak pesanan khusus ini, yaitu yang pertama adalah jumlah produksi reguler yang telah dihasilkan ini harus tercapai. Artinya target 150.000 di tahun 2021 itu harus tercapai 150.000 unit. Tercapai tersebut tentunya dengan sebuah kalkulasi apakah pada tahun 2021 tersebut dapat tercapai dalam jumlah tertentu atau melebihi dari target yang ditetapkan. Hal yang perlu diingat yang kedua yaitu biaya tetap dapat ditutupi oleh produksi reguler, yaitu di tahun 2021 sebesar 150.000 unit, sehingga biaya tetap ini tidak perlu diperhitungkan ketika menerima pesanan khusus. Yang terakhir yaitu harga pesanan harus menutupi biaya variabel. Karena biaya tetap telah dipenuhi oleh produksi reguler, maka harga jual pesanan khusus ini harus dapat menutupi biaya variabel. Kalau tidak dapat menutupi biaya variabel, maka pesanan khusus tersebut itu jangan pernah diterima, karena pastinya perusahaan akan mengalami kerugian. Itu berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus.
Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.